tidak akan pernah merasa puas. Kamu untuk harta tidak ada keadilan. Kita maunya semuanya untuk kita. Dan itulah sebabnya kemudian Yesus bicara tentang perumpamaan orang yang sudah kaya, lumbung-lumbungnya sudah penuh, tapi dia mau lebih, dan lebih. Biarlah keyakinan kita bukan pada harta kita, bukan pada posisi kita, tetapi keyakinan juga di dalam Tuhan, dalam arti apa? Kita yakin Tuhan walaupun saya tidak punya harta, saya tidak punya posisi, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Tetapi Engkau memberikan yang lebih penting, kebahagiaan. Engkau memberikan kebahagiaan, kedamaian, ya. Kebahagiaan, kedamaian. Sepanjang minggu ini, ya, kita telah mempelajari tentang masalah ketamakan ini. Pelajaran hari Sabtu sore, ya, dari pelajaran sahabat mendefinisikan bahwa ketamakan adalah keinginan luar biasa. Keinginan luar biasa, ya, pada kekayaan atau kepemilikan yang sesungguhnya bukan milik kita. Kekayaan atau kepemilikan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kita memiliki ketamakan, keinginan hati, ya, hamad kita sudah pelajari bahasa Ibraninya, ya. Dan akibatnya kita dapat menjadi cemburu. Cemburu adalah kepada orang yang memiliki barang-barang tersebut. Kita cemburu kepada orangnya. Tapi ketamakan adalah kita ingin memiliki barangnya, ya. Dan masalah ketamakan ini, pada masalah ketamakan ini terjadi menyebabkan kita apa? Kita memiliki, lebih memberikan nilai, kita lebih mementingkan harga, ya, harga atau nilai kepada barang, kepada kepemilikan orang lain daripada kepada pribadi orang lain tersebut, ya. Kita memberikan nilai. Jadi orang itu kita tidak peduli orang baik atau apalah, kita ingin memiliki barangnya karena bagi kita memiliki barang orang tersebut, ya, itu lebih penting daripada apakah orang itu bagaimanalah orangnya, kita tidak peduli. Kita lebih memperdulikan barang atau kepemilikan orang tersebut. Dan masalah ketamakan ini yang terbesar itu bukan hanya kita tidak memberikan nilai kepada umat manusia yang seharusnya kita kasihi, ya. Tapi lebih daripada itu. Bukan hanya kita memiliki masalah dengan manusia yang seharusnya kita kasih, tapi kita juga memiliki masalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketamakan, masalah terbesar dari ketamakan adalah kita lebih memberikan nilai atau harga kepada ciptaan daripada pencipta kita. Dengan kata lain, kita sedang menyembah berhala, ya. Pada saat kita tamak, hubungan kita mungkin bisa jadi rusak dengan orang lain, dan juga hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua itu juga rusak, ya. Karena kita menjadi menyembah berhala. Itulah sebabnya Kolose 3:5 katakan, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan. Nah, kita sudah bahas waktu lalu, ya. Kenapa Rasul Paulus, ya, dalam kitab Kolose, Roma, dan lain sebagainya menempatkan keserakahan ini dari apa? Ada dosa-dosa kita lihat percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, lalu keserakahan paling akhir. Karena ini menutup semua apa, ya? Menutup apa, ya? Itulah yang menjadi inti daripada dosa-dosa sebelumnya. Itulah sebabnya kita sudah pernah bahas waktu lalu, ya, tentang pentingnya hukum ke-10 ini, ya. Ketamakan itu adalah bagian dari adalah hukum ke-10, ya, keinginan-keinginan kita. Ya, Keluaran 20 ayat 17 berkata, jangan mengingini, jangan tamak. Jangan tamak, dengan hamat, ya, kata bahasa Ibrani hamat. Jangan tamak, jangan mengingini, jangan memiliki hati terhadap rumah sesamamu. Ya, kita sudah hitung sampai 7, ya. Rumah sesamamu, istrinya, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, dan juga apapun yang dipunyai sesamamu. Penting sekali, ya. Kenapa? Karena ketamakan ini adalah akar daripada segala pelanggaran-pelanggaran kita. Akar dari segala kejahatan-kejahatan, ya. Kita ingini, ya, ketamakan, akar segala kejahatan. Kita sudah pelajari itu lalu, kalau hukum ke-1 sampai 9 itu, kita dapat lihat tindakan, ya. Kita menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, memiliki patung, memiliki ilah lain, ya. Melanggar hari Sabat, ketahuan Anda kalau tidak berbakti, dan lain sebagainya. Ketahuan kalau Anda membunuh, mencuri, dapat ketahuan. Tapi hukum ke-10 itu tidak kelihatan, ya. Itu bukan tindakan, tapi satu apa? Pikiran. Satu hal yang di dalam diri kita. Itu berbicara tentang motif dan keinginan kita. Jadi, dengan kata lain, semua dosa-dosa yang dilarang di hukum pertama,
yang dihukum 1 sampai 9 itu berakar dari hukum ke-10 ini. Hukum yang merangkumkan semua dosa. Dengan kata lainnya, merangkumkan. Atau bukan hanya merangkumkan dosa. Apa saja dosa-dosa yang Anda pikir tidak tertulis dari hukum 1 sampai 9, itu akan dicakup. Itu akan dicakup di hukum ke-10. Nah, penting sekali ini masalah. Ini menjadi saving the best for the last. Ya, kita sudah pernah bahas waktu lalu, ya, saya katakan ke pernyataan ini bahwa kenapa ini hukum ketamakan seperti Kolose 3:5 tadi tempatkan terakhir, lalu apa? Lalu di yang terakhir ini, kenapa harus terakhir? Kita sudah lihat bahwa seringkali yang terakhir itu yang apa ya? Yang terbaik dengan kata lainnya, yang terakhir. Mari kita lihat contohnya. Ya, mari kita lihat contohnya, ya. Dari satu peristiwa yang kita sudah pernah bahas, tapi mari kita lihat lebih detail lagi tentang anak muda, seorang muda, pemimpin muda yang kaya. Kita sudah pernah bahas waktu lalu tentang dia. Tapi mari kita lihat satu aspek lainnya. Ingat, dia datang kepada Yesus, ya, datang pada Yesus, pemimpin muda yang kaya ini, datang pada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus katakan, kenapa tentang baik, ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian Yesus bicara tentang apa? Berbicara tentang hukum demi hukum, ya. Yang mana karena itulah konsep perbuatan baik bagi orang Yahudi di zaman dahulu. Oke, Yesus ikuti pola berpikir mereka pada saat itu. Jadi ayat 16 kita sudah baca, lalu ayat kalau kita lihat paralel dari kisah ini juga bukan hanya di kitab Matius tapi juga Lukas, ya. Lalu kemudian Yesus juga berbicara tentang kalau kamu ingin ingin kehidupan kekal, mari engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, bukan, ya? Yesus katakan, yaitu apa? Jangan berzinah, itu hukum ke-7. Jangan membunuh, hukum ke-6. Jangan mencuri, hukum ke-8. Lalu jangan mengucapkan saksi dusta, hukum ke-9. 7, 6, 8, 9. Lalu kemudian Yesus gantinya ke hukum ke-10. Yesus langsung lompat ke hukum ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kalau kita lihat, itu saya sudah baca Lukas 18, ya. Kalau kita teruskan dari Matius 19. Matius 19 ayat 18 sampai 19. Lalu kata Yesus, ya, jangan Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Ini lebih bagus mungkin dari Matius daripada Lukas, bukan lebih baik yang satu jadi buruk, ya, bukan, ya. Tapi lihat susunannya. Pertama dikatakan Jangan membunuh, hukum ke-6. Jangan berzinah, hukum ke-7. Jangan mencuri, hukum ke-8. Jangan mengucapkan saksi dusta, hukum ke-9. Otomatis orang berpikir kalau Yesus mau bilang ini, maka Yesus bilang Maksudnya 6, 7, 8, 9, lalu terakhirnya 10. Jangan kamu mengingini. Tapi kenapa Yesus langsung lompat ke hukum ke-5? Kenapa dia tidak langsung saja hukum ke-10? Ya? Kenapa tidak sebutkan langsung hukum ke-10? Kenapa harus berhenti di hukum ke-5? Kenapa? Ya. Ini untuk menjawab kemudian, ya, Yesus sedang Yesus hendak melihat bagaimana anak muda ini. Kesempatan diberikan kepada dia untuk memahami apa yang nanti kemudian Yesus akan katakan, ya, memahami. Ini dia. Kenapa sampai tidak disebutkan tentang jangan kamu mengingini? Karena sebelum Yesus tidak sebut itu dia, karena itulah masalah utama anak muda ini. Ya, ada di dalam hatinya yang dia tidak sadar. Seperti kita seringkali kita tidak sadar. Kita pikir kita sudah cukup bagus, kita sudah cukup baik. Ya, ditanyakan kepada Tuhan kan, Tuhan perbuatan baik apa? Saya sudah baik. Kita semua sudah merasa, Pendeta Rantung, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzinah, saya tidak pernah berdusta mungkin, ya. Ya, saya tidak pernah ini dan itu, ya, saya masuk hari Sabat dan lain. Kita merasa semuanya itu kita sudah buat. Tapi apa betul kita sudah cukup baik untuk masuk dalam kerajaan surga? Selalu ada yang kurang. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Tidak ada yang sempurna, ya. Tapi itulah keyakinan pemimpin muda yang kaya. Makanya setelah Yesus katakan, lalu Yesus hanya berhenti di ayat 5, lalu orang tersebut katakan apa dalam Lukas 18 ayat 21? Kata orang itu, kata pemimpin muda ini apa? Kata orang itu apa? Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus tidak sebutkan hukum ke-10, tapi dia asumsikan dia sudah ikuti hukum ke-10. Ya. Tapi itulah sebabnya dikatakan semua hukum itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi keyakinan dirinya sendiri
bisa salah. Ada jalan yang dipikir orang lurus, ujungnya menuju maut. Ada orang yang berpikir, saya sudah cukup baik, oh saya ini seorang pendeta, saya seorang doktor, saya sudah cukup baik. Keyakinan kita dapat salah. Kenapa? Karena mari kita lihat kenyataannya, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berbuat dosa. Ya. Jadi keyakinan pemimpin muda yang kaya ini tidak sesuai dengan kenyataan dia yang sesungguhnya. Kenyataan dari pemimpin muda yang kaya ini, Yesus katakan dalam Lukas 18 ayat berikutnya, bukan ayat 21, ayat berikutnya 22, mendengar anak muda yang berkata, semuanya ini telah kuturuti, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Waduh, apa yang masih tinggal? Yesus sudah sebut 6, 7, 8, 9. Satu hal itu yang berhubungan dengan yang ke-10. Ya. Satu hal, apa contohnya? Apa hubungannya? Mari kita lihat. Yesus katakan, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki. Bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tentu saja ada yang pikir satu hal lagi itu adalah untuk mengikuti Yesus. Ya, satu hal lagi itu loh mengikuti Yesus. Nah sama seperti kita. Mungkin kita pikir itu, semuanya kita sudah lakukan. Kita sudah menjadi pengikut Yesus. Tapi masih ada satu hal lagi. Bukan hanya sebagai pengikut Yesus. Tapi ada satu hal lagi dari firman Tuhan yang dia belum ikuti. Dan itu manifestasinya pada saat dia masih memikirkan, lebih menginginkan satu hal lagi. Yaitu apa? Satu hal yang kurang, yaitu dia masih mengingini harta duniawi. Dia masih mengingini harta duniawi. Harta duniawi ini milik dunia, bukan milik Yesus. Ya, harta-harta kesenangan duniawi kita, keinginan-keinginan duniawi kita itu milik dunia. Ya, itulah sebab Yesus katakan kamu tidak dapat menyembah uang atau mamon dan menyembah Tuhan. Ya, inilah masalah daripada hukum ke-10. Orang-orang, saudara dan saya masih mengingini keduniawian. Ya, dia tidak mau mengikuti Yesus. Karena masih ada yang dia ingini, yang terlebih utama. Gantinya mengingini Yesus. Itulah sebabnya. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 15 katakan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, ini Lukas 12 ini bukan berhubungan dengan anak muda yang kaya, ya, tidak, ini tidak. Tetapi ini berhubungan lagi dengan satu apa? Satu peristiwa lain yang kita akan pelajari, ya. Kenapa ayat ini sangat penting? Lukas 12 ini sudah kita sering sudah kita sering baca, ya, ayat ini. Sudah sering kita lihat dan ya Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jaga waspadalah terhadap ketamakan. Dalam konteks apa? Untuk melihat konteksnya, mari kita lihat apa sesudah ayat ini. Lukas 12 ayat 15 itu juga adalah merupakan apa yang ditulis di tengah dari satu peristiwa yang kemudian menjadi pembuka dari sebuah perumpamaan Yesus. Ada orang yang kaya. Ada orang yang sudah cukup kaya. Gandumnya itu sudah penuh di rumah-rumah di tempat penyimpanan gandumnya. Ya. Di gudang-gudang gandumnya. Tapi kemudian dia pikir, aku ingin membangun lagi gandum yang lebih luas untuk menaruh hasil-hasil milikku. Masalahnya bukan karena kesuksesan dia Yesus mengecam. Masalahnya adalah karena dia merasakan bahwa segala sesuatu yang dia sudah miliki itu adalah usahanya sendiri, bukan berkat Tuhan. Dan semua berkat-berkat Tuhan itu dia ingin untuk dirinya sendiri. Dia ingin segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi itu kemudian, ya. Tapi mari kita lihat, kenapa Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka itu? Dalam konteks apa? Jadi saya sudah sedikit singgung tadi tentang apa yang terjadi perumpamaan di ayat yang ke-16 dan seterusnya. Tapi mari kita lihat, itu sebelum Yesus bicara panjang lebar tentang ketamakan dan contoh orang kaya yang tamak ini, yang ingin membuat lumbung-lumbung yang lebih besar, tapi malam itu dia mati. Lalu Yesus katakan, apalah artinya ya memiliki segala harta di dunia ini tapi kalian kehilangan nyawamu. Ya, itu penjabaran dari Lukas 12 ayat 15. Tetapi kenapa Yesus bicarakan ayat ini? Kita baca sebelumnya. Lukas 12 ayatnya yang ke-13.
Seorang dari banyak itu datang, ya, Lukas 12 ayat 13. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, ya, banyak orang dengar Yesus mengajar. Lalu seorang datang dan berkata, Guru, Guru, katakanlah kepada saudaraku, bilang kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tidak dijelaskan, ya. Tidak dijelaskan apakah dia merasa kurang atau apa. Tapi tidak dibilang apa dia apa. Yang pasti dia bukan anak tertua yang punya hak utama, ya. Dan anak tertua itulah yang akan membagikan sesuai dengan keinginan hatinya kepada adik-adiknya. Jadi mungkin adik ini merasa kurang. Aduh, yang diberikan kakakku itu masih kurang, Tuhan Yesus. Tolong katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Biarlah adil lah, lebih adil sedikit lah Tuhan. Supaya lebih adil. Jadi dia datang untuk mengendaki keadilan. Dan dia minta supaya Yesus itu jadi apa? Juru adil, ya, jadi juru adil. Tapi apa jawaban Yesus? Ayat 14. Lukas 12 ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara. Yesus berkata ini hanya kepada dia sendiri, saudara. Ya, karena dialah yang mungkin yang tamak itu dia, ya. Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku? Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ya, kamu merasa mungkin bagianmu itu lebih sedikit daripada kakakmu mungkin, ya. Tapi dengan kata lain, ya buat apa aku mau menjadi apa? Buat apa aku mau menjadi hakim pengantara atas kamu yang hubunganmu yang sementara? Ya, Yesus saja dengan kata lain lebih memiliki concern terhadap masalah yang lebih luas. Orang-orang Yahudi ingin supaya Yesus menjadi juru selamat, membebaskan mereka dari orang Romawi. Tapi bagi Yesus ada yang lebih besar dari itu. Ada yang lebih besar, yaitu juru selamat dari dosa. Dari dosa umat manusia. Tapi itulah banyak orang-orang maunya diurus urusan-urusan kecil-kecilan mereka. Yesus katakan ya. Lalu kemudian kita lihat apa kemudian yang Yesus katakan di ayat yang ke-15. Kita sudah baca. Tapi di ayat 15 ini amarannya bukan lagi kepada sang saudara itu, orang itu. Tetapi di ayat 15 adalah amaran Yesus kepada semua umat manusia. Bukan hanya kepada orang itu yang merasa ketidakadilan terjadi kepadanya. Lalu Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, kepada semua mereka, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Orang yang datang pada Yesus itu ingin lebih. Tuhan, saya ingin lebih lah, warisan saya itu kurang, kakak saya kurang kasih. Yesus katakan, kamu tidak akan pernah puas kalaupun dengan kata lain, kalaupun saya bilang saudaramu supaya berbagi lebih adil, kamu tidak akan pernah merasa puas. Kamu untuk harta tidak ada keadilan. Kita maunya semuanya untuk kita. Dan itulah sebabnya kemudian Yesus bicara tentang perumpamaan orang yang sudah kaya, lumbung-lumbungnya sudah penuh, tapi dia mau lebih, dan lebih. Ya. Dan itulah sebabnya Yesus katakan, kehidupan yang berlimpah itu apa? Kehidupan yang berlimpah itu tidak menjamin kebahagiaan Anda. Ya. Walaupun kalian berlimpah hartanya, itu hidupmu, itu kedamaianmu tidak tergantung daripada kekayaanmu itu. Apalah artinya kekayaan? Tapi kita mati. Ya, pada saat kita mati, apa yang kita bawa? Apa yang kita mau bawa? Kita lahir saja telanjang. Mati kita juga apa? Telanjang. Mungkin waktu saya hidup, rumah saya lebih besar dari rumah Anda. Tapi pada saat saya dikubur, ukuran kuburan saya sama dengan ukuran kuburan Anda. Ya, kita semua sama. Tapi keinginan Yesus katakan, saudara, kamu mau menjadi kaya untuk menuntut keadilan, kamu tidak akan pernah merasa puas. Ya, itulah sebabnya Horace, seorang filsuf dulu ya, dikatakan apa ya? Orang yang tamak akan selalu kekurangan. The covetous man is ever in want. Tidak pernah puas. Kalau saya dapat $1 juta, aduh orang lain punya $2 juta, kok saya cuma $1 juta, pendeta. Saya tidak lihat Anda yang cuma punya mungkin $1.000. Ya, saya tidak lihat. Saya mau melihat orang lain, aduh kenapa dia punya $2 juta, kok saya cuma $1 juta. Saya ingin $2 juta juga loh, sama seperti dia. Setelah kita lihat orang yang punya $2 juta, $2 juta, kita lihat lagi, ada orang lain yang punya $3 juta. Terus menerus. Tidak akan pernah puas. Orang yang tamak is ever in want. Selalu kekurangan. Tidak akan pernah puas. Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas.
Sudah ditulis, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini ditulis oleh seorang raja yang kaya. Raja yang punya banyak istri dan lain sebagainya. Teritorinya begitu hebat, emas, perak. Lalu dia katakan, kita tidak akan pernah puas. Kenapa? Kita sudah bahas. Karena kepuasan kita hanyalah di dalam apa? Di dalam Tuhan. Pengkhotbah 12:13. Akhir dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena inilah kewajiban setiap orang. Hormati Tuhan. Bukan hormati manusia. Kenapa? Kita seringkali ingin menjadi orang kaya. Orang yang berpendidikan, orang yang hebat. Karena supaya kita apa? Menjadi apa? Menjadi kekaguman orang lain. Ya. Itu sebabnya kita ingin memiliki harta orang lain, kepemilikan seperti orang lain, karena kita ingin apa? Bersaing dengan mereka. Anda sering mendengar istilah keeping up with the Joneses, ya. Orang lain sudah punya tas baru, pendeta saya juga dong ingin punya tas yang sama, sepatu yang sama, mobil yang sama, rumah yang sama. Kita sedang mencari apa? Ingin menjadi seperti tetangga kita, keeping up with the Joneses. Kita ingin. Kenapa mereka bisa, kok saya nggak bisa? Saya ingin juga seperti mereka lah, pendeta ya. Tapi tahukah Anda, istilah keeping up with the Joneses ini, itu dimulaikan oleh satu keluarga yang bernama keluarga Joneses ya, dengan kata lain. Yang mana pada suatu saat mereka memiliki istana di upstate New York. Ini di dekat tempat kami di New Jersey, di tetangga, negara bagian tetangga kami, provinsi bagian lain itu adalah New York, di upstate-nya itu ada apa ya? Ada satu istana yang dimiliki oleh keluarga Joneses ini ya. Ya, keluarga daripada, sebenarnya bukan keluarga Joneses, ya, tapi keluarga mula-mula itu adalah betul, bukan keluarga Jones. Itu seorang keluarga yang bernama, yang dimiliki oleh Elizabeth Schmermerhorn Jones. Ya, oke, itu betul ya. Keluarga Elizabeth Schmermerhorn Jones ya. Nama istananya itu adalah Wincliffe Castle, ya, istana Wincliffe. Tapi dimiliki oleh keluarga Jones ya. Dan ini adalah istana yang menjadi impian daripada tetangga-tetangga di sekitar mereka, orang-orang kaya juga. Tapi inilah istana yang terbesar di saat itu di upstate New York ya. Itu diingin-ingini, diidam-idamkan. Tapi baru-baru ini harganya waktu masih baru, artinya waktu baru dibentuk, waduh itu jutaan dolar, saudara. Jutaan dolar waktu itu dibangun, menjadi kekaguman, pusat kekaguman orang-orang. Orang-orang iri untuk melihat punya istana seperti keluarga Jones. Tetapi istana tersebut baru-baru ini dijual hanya dengan biaya, dengan seharga 120.000 US dollar. Kalau di New Jersey, New York sekarang, 120.000 dolar itu tidak bisa Anda beli rumah sekalipun. Itu cuma tanah aja mungkin yang Anda bisa beli. Tidak ada rumah. Dengan kata lain, ini tidak ada lagi harganya. Istana daripada keluarga Jones ini yang menginspirasikan orang untuk keeping up with the Joneses, sekarang tidak ada lagi harganya. Kenapa? Ini sudah menjadi reruntuhan. Inilah istana tersebut. Yang di masa kejayaannya orang-orang mengidam-idamkan. Tetapi itulah, Tuhan Yesus tahu bahwa istana kita itu akan suatu saat itu akan menjadi seperti istana keluarga Jones. Menjadi reruntuhan, tidak ada harganya. Tidak ada artinya. Ya. Tidak ada harganya, tidak ada artinya. Dulu diidam-idamkan orang. Sekarang orang mau beli aja, boro-boro mau beli. Untuk datang aja, siapa yang mau datang ke situ untuk lihat? Ya. Anda menginginkan supaya orang mengagum-ngagumi Anda suatu saat. Tapi pada saat kita sudah tidak ada apa-apanya lagi, atau kita sudah dalam liang kubur, siapa yang mau mengagum-ngagumi kita? Itulah sebabnya jangan mengingini, jangan memiliki ketamakan. Ya, saya ingin jadi seperti orang lain, seperti orang itu. Nah, marilah kita memiliki kepuasan di dalam Yesus. Biarlah keinginan kita, bukan keinginan milik keluarga Jones, milik orang lain. Keinginan kita adalah Tuhan kita. Mazmur, kita sudah baca, Mazmur 73:25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, pemazmur katakan. Selain engkau di bumi ini, tidak ada yang kuingini. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Biarlah kepuasan kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, biarlah keyakinan kita bukan pada harta kita, bukan pada posisi kita, tetapi keyakinan juga di dalam Tuhan. Dalam arti apa? Kita yakin Tuhan, walaupun saya tidak punya harta,
Saya tidak punya posisi, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Tetapi Engkau memberikan yang lebih penting, kebahagiaan. Engkau memberikan kebahagiaan, kedamaian, ya. Kebahagiaan, kedamaian. Itulah sebabnya kita memiliki keyakinan dalam Yesus atas apa yang Dia akan berikan kepada kita. Atas kekuatannya, berkatnya yang Dia dapat berikan kepada kita. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, cukupkanlah dirimu. Kita bisa hidup kok walaupun hanya ya, dengan tinggal di apartemen atau apa, mungkin seperti begitu ya. Cukupkanlah, kalau kita memang kesanggupannya cuma itu, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Jangan khawatir. Waduh, Yesus berkata ya, apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum, apa yang kamu mau pakai, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah keyakinan kita dalam Yesus. Itu bukan itu saja. 2 Korintus 9 ayat 8 katakan, dan Allah sanggup, Allah bukan tidak sanggup, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan dicukupkan. Ya, kita mungkin memiliki keinginan-keinginan. Tapi yang Tuhan katakan, apakah Anda yakin keinginan-keinginan Anda itu membawa kebahagiaan? Kebutuhan-kebutuhan kita, Tuhan akan berikan. Kebutuhan kasih, kebutuhan kedamaian, sukacita dalam Tuhan, semua akan Dia berikan. Intinya, 1 Timotius 6 ayat 6-9 katakan apa? Ibadah kita, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jangan khawatir, ya, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjerat ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan mengasihi Anda, saudara dan saya. Dia tidak ingin kita binasa. Marilah kita tetap percaya kepadanya. Mengingini hanya Tuhan kita ya. Dan Dia, ketahuilah, Dia akan memberikan kecukupan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.